Tapi ternyata pada zaman Nabi itu kan jadi sunnahnya kan tadi kan, karena beliau itu memang melaksanakan itu. Kamu mau kamu ini menjadikan anakku, Siti Aisyah jadi ibumu, Ali jadi pamanmu, Fatimah jadi bibimu, Hasan Husain jadi saudaramu. Di sini kalau bahasa Qur'annya itu ada disebut sebagai tawassul. Kalau tawassul itu kan saling menasihati, bukan hanya kita yang suka nasihati orang gitu, tapi mau Nasihatin juga. pemirsa Tuas Tamu dimanapun berada ya. Ya di sini karena sudah memasuki momentum Lebaran, kita semua Sudah beli baju belum? sudah dong. Udah. Kita semua ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bener, Sama-sama. Oh kita ulang dah. Oke. Sama-sama ya. Enggak, aku yang jawab. Bukan minta ulang. Tadi belum minal aizin wal faizin, kita ulang nih. Oke. Bos Tamu mengucapkan Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita kedatangan edisional satu nih. Kita datang Edisional ya. Karena bisa ngajarin saya ngaji tadi. Oh iya. tadi. Bagus bacanya, sudah bagus. Tahun depan insya Allah ikut MTQ lah. Masa Allah. Oke, kan nih ngomong-ngomong tradisi menjelang Lebaran apa biasa dilakukan? Jangan juga perkenalan dulu lah. Sudah kenal orang-orang. Belum aku. Masuk video ketiga ya. Udah tahu sudah. Ada teman-teman Tuas Tamu itu kan banyak penontonnya. Sedangkan saya itu sudah tahun lalu. Kan ini baru Lupa. masuk awal juga, Pak. Nanti kan dikasih tulisan langsung di bawah namanya. Orang ngapain kenalan? Ya, Bi. Apa itu? Kalau biasa momentum Lebaran itu sebelum atau pada saat Lebaran itu biasanya apa aja tradisi di rumah dilakukan? Setiap daerah tuh Di rumahmu aja. oh ya, aku dengarkan dulu. Aku Dia dari dulu nggak mundur apa-apa, dulu. Sul. General dulu. Ya, general dulu baru khusus. Terlalu anu itu nah. Gak apa. Ya kalau di rumah pada umumnya biasa. Cuma kan yang membedakan sekarang itu adalah kalau dulu masa anak-anak tuh biasanya tuh kita menyambutnya dengan kegembiraan yang sangat full gitu. Maksudnya full tuh karena orang tua lengkap misalnya kan, keluarga juga lengkap di situ. Ya ada yang diharap waktu kecil itu. Yang diharap itu misalnya THR-nya. Ya pokoknya gembiranya beda. Tapi kan sekarang dapat THR juga. Dapat. Lebih gede lagi daripada Cuma juga sambil dapat ngasih THR. Numpang lewat. Ya kan? Lewat aja Pak. Pak berarti Pak ya? Iya. Masuk, banyak banget. masuk langsung keluar lagi. Iya masuk langsung keluar lagi. Kalau dulu tuh ya namanya anak-anak suasananya beda. Pasti juga kita pernah mengatakan Lebaran yang sekarang tuh tidak seperti Lebaran yang dulu. Yaitu karena faktor umur juga. Ya benar. Ya kan? Situasi juga. umur dan suasana sekarang. Iya, tapi kalau sudah di usia kita ini kan sudah bagaimana memaknai sebuah Lebaran itu dengan betul-betul kemenangan, ya kan? Dalam. Ya, Esensi gimana sebuah nih? ya. Kemenangannya. Dalam ini. Setelah yang dengarkan bagus-bagus ya. Nggak salah saya ngundang ini. Iya. Dalam. Iya, maksudnya itu betul-betul kita sudah memahami makna daripada fitri kan, fitri dalam sebuah Ramadan. Kita sudah menyelesaikan 3 sebulan penuh berpuasa, artinya ada tarbiyah yang ditawarkan oleh Tuhan kepada kita sebagai umat muslim, kita laksanakan apa tidak. Nah, kalau kita beri kan ada itu tawaran sebenarnya. Tawaran kalau menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang pemenang, ya laksanakan ini. Tapi kalau tidak menganggap Ramadan ini hanya seremonial biasa aja ya kita bukan pemenang. Kan gitu. Ya lebih kepada di usia kita tuh esensi daripada kemenangan itu tadi. Iya kan? Dalam. Sob, gimana tradisi Lebaran? Apalagi ini kan dari perantau nih, dari Sepaku, Semoy ke sini, apa budaya-budaya menjelang Lebaran yang biasa dilakukan? Yang jelas satu
kacang mente. Hah? Kacang mente. Kacang mente. Buat? Ya buat cemilan lah, buat Oh, suguhan harus ada di lah. rumah. Yang kedua lagi apa itu yang bulat itu? Pempek. Bolu. Bukan. Lempeng. Rengginang. Oh, lempeng. Lempeng. Roti biskuit yang Roti canai. Kongguan. bukan yang bulat, yang Itu bulat. merek. Donat. Oh, Monde. oh monde. Agak mahalan Dibuka dikit. ala jahit. Iya. Agak Rengginang. mahalan. Sekalian dibuka. Gambarnya Inggris itu ya? Iya. Tentara Inggris. Agak mahalan dikit. Terus yang ketiga lagi biasanya ingkung. Wingko babat. Ayam Ayam ingkung. ingkung. Ayam utuh ya? Ya. Sama bulu-bulunya itu? Enggak gitu konsepnya. Iya. Oke. Terus? Itu terus ya sekarang karena bapak ibu udah nggak ada. Oh iya beda. Makanannya biasanya dikangenin ya. Ya pastilah. Sedih lah udah kayak gini. Pastilah bapak ibu udah nggak ada. Alhamdulillah istri bisa ya kalaupun nggak sama tapi mirip-mirip bisa lah. Alhamdulillah. Jadi ingkungnya itu sudah mirip-mirip lah. Gitu. Terus apa namanya berbagi waktu karena makam orang tua di Semoy kan. Jadi berbagi waktu untuk setelah di sini ke sana Lumayan ya. atau sebelum lebaran ke sana dulu lalu ke sini. Ya kebetulan kita di sini orang tua tunggal semua ya. Ya kah? Ya kah? Ya kah? Yusuf aja. Yusuf aja enggak. Ya, yang beneran orang tua kita semua panjang Ya umur Yusuf ya. masih ada mertuanya, Ya. masih ada orang tua. Wah, orang tua. Iya juga lagi. Udahlah, ya aja. Iya aja. Iya aja. Ya sama ya. Tapi kalau di Ada rumahku mondenya juga. enggak. Oh, berarti enggak sama dong. Kalau Kalimonde sudah jadi tempat jahitan tuh, tempat alat jahit. Isinya jarum sama benang. Bang. Banyak juga berarti. Nah, Kalau di rumahku sih lebih ke soto sih biasa. Paling sering. Soto Banjar. wajib ada tuh. Soto Banjar. Oh, bukan Lamongan. Bukan orang Banjar gitu, Pak. Oh, Lamongan ya. Lamongan. Yang lengkap buatnya beliau tuh sate. Apalagi Enggak, kalau tempat saya enggak deh kayaknya. Bener kan? prasmanan. Biasanya open house ya. Wah, pejabat banget itu. Dulu jawab satu juga. dulu. Oh, iya. Nah, apa tadi? Soto itu aja Soto. paling. Yang paling sering ya. Setiap lebaran tuh pasti soto. Memang favoritnya mamaku juga soto aja. Menu wajib lah. Ya orang tua yang apa namanya makanannya sudah terbatas karena mah. Oh. Jadi ya udah bisanya soto ya udah soto terus. Biarpun kita nih ini lagi. Tapi enggak apa-apa. Gak apa-apa lah. Jadi Nikmati ada dulu selingan masakan itu, gitu ya. kan. Kalau enggak temennya tahun kemarin tuh apa? Soto Betawi. Soto Betawi ya. Pakai susu itu, Rip. Pernah makan deh? Soto Betawi. Nah lah. Nggak pernah. Bibi udah kemana-mana kok. Saya kebetulan juga pencinta kulineran kan. Banyak bisanya ini, banyak racunnya. Del, gimana Del? Kalau bilang makanan tadi kayaknya kalau tempatku nggak terlalu deh kalau makanan. Ya mungkin karena faktor tadi juga orang tua sudah apa namanya tinggal sendiri, jadi mungkin orang tua juga kadang lebaran di kampung, di kampungnya, kalau enggak di lebaran di sini gitu kan. Kalau dulu mungkin ya sama keluarga yang lain mungkin ada yang datang gitu kan, karena kan orang tua ini yang paling tua tetuanya gitu. Jadi mungkin ada waktu yang sudah terbagi lagi di situ kan. Nah, kalau bicara makanan tadi enggak. Kalau bicara mudik, kebetulan kan istri kan Jawa ya. Ya mudik ke Jawa sudah enggak lagi. Bukan enggak mau ya, cuman karena juga bukan maksudnya karena mbah yang di sana juga sudah meninggal gitu kan. Jadi mau ke sana ya ada masih keluarga, cuman kan enggak, yang utamanya juga sudah enggak ada. Terus juga kalau mudik kan jor-joran biaya. dengan ekonomi yang lagi susah ini. Nabung setahun habis buat seminggu. Betul. Asli. Tapi kalau memang ada yang tuju orang tua apa itu murah sekali. Bukan sesuatu yang berat ya. Jawan itu pun dia Kang. Wis.
Terlalu Jawa mas. Jawa Samarinda ini. Magelang. Oh Magelang. Magelang. Jawa Tengah loh. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kalau saya sendiri sih tradisi menjelang Lebaran tuh pertama-tama pasti ziarah ya ke rumah orang tua. Dulu ke rumah kakek nenek, sekarang ke rumah bapak gitu. Dan itu menjadi hal yang dari kecil sudah itu dilakukan ziarah. Kemudian biasanya baca doa. Habis maghrib itu baca doa selamat macam-macam. Ya nggak tahu itu tapi sudah menjadi budaya. Kalau kemudian untuk Berarti makanan khasnya, yang mimpin doa kamu berarti? kalau sekarang saya, dulu bapak saya. Emang ahli agama. Enggak, bikin doa aja. Terus kalau kuliner kadang tuh dibuat ketupat. Kalau makanan sih ganti-ganti, tapi biasanya ketupat itu sama Kambewe. enggak dong, daging. Kalau kambewe itu enggak pas lebaran. Lah belum tahu kambewe kan? Nggak tahu. Nah, belum tahu kan? Taunya Kang Mus aja. Nah, belum tahu kambewe kan? Belum tahu. Kambewe itu makanan khas Sulawesi Tenggara kan? Enggak tahu kalau Sulawesi yang lain ya, tapi saya tahu Buton, Tenggara. buton. Ya. Nah itu juga saya bukan orang buton tapi salah satu makanan favorit lintas daerah kambewe saya suka. Luar biasa. Emang ini Bikin nanti Pak. Ya. cocok jadi Bisa vlog-vlog. bikin ya. Ya, jadi ya itulah kemudian pas lebarannya ya silaturahmi. Biasanya dari yang paling kita tuakan dulu, misalnya Kai. Ya. Ternyata Kai sudah nggak ada, jadi dah kemana lagi kah? Biasanya kayak gitu. Tapi ya itu kata Habibie, lebaran dulu sama lebaran sekarang beda. Apalagi lebaran di zaman Nabi kan. Oh, iya. Itu beda lagi tuh. Nah, Gimana kalau lebaran di zaman Nabi nih? Sob, gimana lu? Kamu yang bilang beda, kamu yang nanya. Atau enggak siapa tahu ada pertanyaannya. kalian tahu kan bahwa di zaman Nabi itu gimana kalau lebaran sih? Yang jelas lebaran pertama kali itu kan tahan 2 Hijriah kan. Karena puasa kan awalnya 2 Hijriah, Ramadan kan. Hijriah, ya. Iya kan? Tahun kedua Hijriah. Iya. Dan saat itu juga kebetulan pas kemenangan di Perang Badar. Nah, ini. Kayak sekalian tuh, jadi Iya. dua perayaan Idul Fitri untuk kemenangan puasa selama sebulan sekaligus kemenangan Perang Badar. Ini luar biasa. Apa ya? Idul Fitri itu ibaratnya pengganti juga, pengganti dari perayaan sebelumnya. Jadi kalau di umat mereka sebelum Islam ada namanya hari raya Nairus sama Marjan. Mungkin dari situ inspirasi sirup itu ya. Makanya tayangnya tiap lebaran, tiap puasa. Nah, digantilah dengan Idul Fitri sama Idul Adha. Ya. Kalau Aid sendiri itu kan artinya kemenangan. Aid. Iya, Aid. Aid. Kalau Aid kan Ada hanya Ya, itu beda. beda. Aidnya ini Aid asli Mesir nih. Oh iya, gitu ya? Aid, jadi kayak kedengaran Aid. Belajar ngaji dulu sama Ustadz Habibie dulu. Aid itu ya. Aid itu hari raya. Fitri itu dimaknai bisa suci dan kemenangan. Pada dasarnya orang-orang yang menang itu dikategorikan menang dalam Idul Fitri itu adalah orang-orang yang memang berhasil menaklukkan dirinya ketika Ramadan itu. Jadi dikatakan orang-orang menang. Ada juga yang merayakan kemenangan tapi dia nggak puasa. Gimana tuh? Banyak itu. Banyak kan? Mokel. Dia nggak puasa bukan karena ada uzur, malah karena sengaja nggak puasa. Bukan nggak tahan makan minum, ini nah. Nggak tahan ngerokoknya ini nah. Tapi dia merayakan Lebaran, itu gimana tuh? Sudah salah lah. Berarti dia bukan Lebarannya bukan pada kategori Merayakan mencapai kemenangan fitrah tadi ya. Iya, Mungkin iya. untuk seru-seruan rame-rame, enak juga lah. Kalau kemarin kalau waktu kita ngaji kitab Asrorus Syam kan dikatakan sama Zikri kan nggak sengaja nggak puasa kalau pakai Imam Malik. Malik kan kafarat itu. 2 bulan puasa. Oh, iya. Sehari dia nggak puasa, sengaja dia nggak puasa, kafarat tuh 2 bulan tuh. Kalau dia 30 hari nggak puasa, berapa bulan itu? Ya, 2 bulan kali 30. 60. 2 kali 2 bulan kali 30. 30 hari 10 kan? bulan. Kayak mana 2 bulan kali 30? Satu harinya kan digantinya 2 bulan. Iya. Kali 30 hari kalau seandainya sebulan dia nggak puasa. 60 bulan. Pikirkan sendiri lah itu. Ya, 60 sudah saya Syafi'i aja sudah. Cari yang enak ya. Ya, Syafi'i aja deh. Manusia. Tapi kalau fenomena baju baru gimana? Bahasanya wajib
nggak beli baju baru? Wajib lah ya, Bi. Wajib ya enggak mungkin. Ya nggak, maksudnya dalam tanda kutip ya. ini Beli kan. lah biasanya lebaran. Nggak, tanda kutip wajib nggak? Rasanya Kalau termasuk kamu- sunnah bukan sih? Hah? Termasuk sunnah bukan sih? Bukan baju Ya, itu baru, bukan makanya baju gimana? baru. Kalau Ya, kamu baju yang lebih baik. Ya, Ya. baik bersirat. Kalau sepakat sama beliau nih, sunnah Dia tuh baju memakai baru, baru-baru. Iya, enggak juga. beliaunya Sebulan udah sekali lebaran beli aja. baju baru Shopee. Iya. Jadi nggak perlu lebaran ya. Cek baju aja baru. keranjangnya. Kayaknya ini jaketnya baru kulihat juga loh. Lama ini sudah upas kena matahari malah nih. Ini malum lah bertarung dengan panasnya matahari sama Rinda. Enggak, dulu baju baru tuh berharga karena setahun sekali kan beli. Ya, Iya. Jadi betul. betul. Oh iya. Lah, saya setahun sekali. Susah orang kaya nih. Amin. Ini susah. Setahun sekali. Jadi memang dibilang pernah tidur sama baju baru tuh pernah. Oh iya. Iya, pernah. Saya ngerasain memang. Pengen, kan gini, kita belinya itu 15 hari atau sebelum lebaran kan. Iya pasti dong. Kan sudah ya, sebelum lebaran kan dibeli sudah. Nah, Jadi itu tidak boleh dipakai, disimpan. benar. Besoknya mau dipakai nih sudah, wah nggak sabar gitu. Jadi kita taruh di pinggir mau tidur itu, tidur di samping supaya bisa dipakai besoknya. Baju gaul, itu baju gaul yang dibeli. Iya. Iya pasti. pokoknya baju Biasanya baru. baju gaul. Besoknya pas dipakai tuh merasa paling ganteng sudah. Iya, pokoknya sudah. Sudahlah pokoknya. Kan gitu juga tuh. Enggak lah. Enggak, tapi kalau nggak sampai naruh gitu enggak. Karena biasanya langsung ya sama orang tua dulu sama ibu tuh. Jadi gantung sudah ini jangan dipakai dulu, disetrika dulu. Oh, Jadi taruh di gantungan gitu doang. nggak pun ada urusan lu. Wah, kemarin Dikelonin. ini ibu Bangun-bangun langsung kusut. Enggak kenal, Pembangun enggak kusut. kenal itu sampingnya enggak kenal, enggak kenal. Pokoknya kita tuh lihat terus baju itu mau dipakai besok. Karena susahnya baju baru itu. Iya iya. Iya. Tapi ternyata pada zaman Nabi itu kan jadi sunnahnya kan tadi kan. Karena beliau itu memang melaksanakan itu. Jadi bukan perkara mahalnya tapi baju yang terbaik. Ya. Karena satu riwayat menyatakan bahwa Nabi itu menggunakan bahasanya itu hullah. Hullah itu jubahnya Nabi yang dibuat dari Yaman. Tuh. Nah, akhirnya kan menjadi sunnahnya Nabi, bahasanya lagi karena sudah lama akhirnya jadi tradisi kan. Nah, walaupun nanti ada apa namanya penyalahan persepsi. yang akhirnya mahal-mahalan. Apa musim-musiman, musim apa yang Ya, baju sekarang kan tahun lalu shimmer ya, tahun yang lalu perempuan itu kan sudah mulai anu tuh. Shimmer. Ada Terus juga dari dalam sisi hakikatnya, kenapa kok kemudian menggunakan baju baru atau baju yang terbaik ya? Yang terbaik itu sebagai bentuk penghormatan kita kepada Allah. Gitu. Jadi tidak sesederhana cuman beli baju tuh enggak. Ternyata ada bentuk penghormatan kita kepada Allah. Gitu. Ya, sampai di hari itu kan diharamkan puasa kan. Nah, boleh puasa Ya, di di Idul 1 Syawal Fitri. itu. Karena memang itu kayak, ayo bahagialah. Berbahagiaan aja kita ini. Ya, kalau aku nanggepinnya bukan harus baru, tapi yang bener terbaik gitu. Terbaik, Ya. bersih, Baju paling suci. terbaik. Jangan terbaik tapi tidak bersih, tidak suci tuh. Ya, Udah tahu malu sih itu. Ini kan terbaik dalam konteks yang memang terbaik yang normal, dipunya. yang- Ya, lagunya dulu lah, baju baru alhamdulillah. Nih, kayak apa lagunya? Dipakai. Pakai di hari raya. Ya. Udah punya pun tidak apa-apa kan. Jadi bukan tolak ukur baju yang baru. Masih Tapi kalau ada, mampu. nggak punya pun nggak apa-apa, masih ada. Baju yang lama. Tetangga. Oh, nggak nyolong. Itu mah nyolong. Bisa minjem dong. Tapi untuk ada satu kisah nih. Wah, ini. Jadi di zaman Nabi itu pernah di hari raya itu kan anak-anak bahagia. Iya. Rasulullah tuh keluar, saya lupa ini apakah entah mau ke masjid atau dari masjid saya lupa. Tapi ketika Rasulullah keluar tuh dilihat ada satu anak itu yang duduk termenung kayak sedih, yang lainnya bahagia. Nabi ngeliat gitu kan nggak mungkin diam ya, pasti dia akan datangin. Ketika datangin ditanya, kamu kenapa diam? Kenapa sedih? Nggak ikut main? Dia nggak tahu ini Rasulullah di depannya, dia nggak tahu. Dia cuma bilang, bapakku tuh syahid ikut sama Nabi berperang. Ibuku nikah lagi. Terus harta warisan dari ayahku dimakan sama ibuku. Dan aku nih diusir sama bapak tiriku. Kasian banget nih. Di hari raya dia tuh kayak menderita kan. Dengar itu Rasulullah sedih hatinya. Kemudian dia bilang gini, kamu mau kamu ini menjadikan anakku. Siti Aisyah jadi ibumu. Ali jadi pamanmu. Fatimah jadi bibimu. Hasan Husain jadi saudaramu.
kaget dia tahu, oh ternyata ini Rasulullah. Dibawa pulang lah, dikasih baju, dikasih apa makan, dikenyangkan, kemudian dia kembali itu bahagia kan, teman-temannya nanya, kok kamu bahagia tadi sedih? Siapa nggak bahagia? Aku, bapakku Rasulullah. Wih, luar biasa. Ibuku Aisyah, pamanku Ali, ibuku Fatimah, saudaraku Hasan Husain, penghulu pemuda surga. Siapa nggak bahagia? Bapakku siapa? Apa? Bapakku siapa? Makan lagi. Nanti nih jawabannya. Bapakmu di surga sudah Sob. Amin ya Allah. Belum dibuka pintunya. Belum dibuka pintunya. Oh, yang jaga pintu surga kaiku? Oh iya. Masya Allah. Kayaknya Firdaus. Ridwan. Kenapa jadi surga sih Firdaus? Kayaknya kemarin kita bahas malaikat kenapa bisa lupa lagi. Oh iya. Jobdeksnya masing-masing. Lupa ya. Kayaknya Ridwan. Lupa, surga itu Firdaus ya. Nah, terus malaikat Ridwan sekarang ngapain? Loh, kalau Kai Muridwan berarti si Amrian itu pamanmu? Iya lagi. Susah ya. Kemana ini? Susah ini. Bahaya jokesnya ini lama-lama ini. Nah, tapi diingat di bulan Ramadan itu bukan hanya baju baru ya, tapi ada yang namanya kewajiban yang nggak boleh sangat dilupakan, itu adalah membayar zakat fitrah. Ah, itu betul. Zakat fitrah itu bahkan anak yang lahir sebelum matahari terbit itu wajib zakat ya. Ya kan Gus? Bib. Pertanyaan sulit saya nggak mau jawab. Enggak, anak yang lahir sebelum matahari terbit itu di malam Ramadan itu wajib membayar zakat, wajib dibayarkan zakatnya. Ya. Kalau dia yang bayar sendiri yang nggak mampu, Ya, Pak. penting. Jadi dalam zakat itu ya kalau di Indonesia pada umumnya ya kalau nggak uang ya bisa beras yang sebagai makanan pokok. Itu jangan lupa tuh sebagai Wajib zakat ya. fitrah wajib, salah satu rukun dalam Islam. Rukun Tapi kalau Islam, nggak mampu gimana? Hah? Kalau nggak mampu gimana? Berarti dia mustahik dia. rukun Islam yang berapa? Nah tergantung nih. Wah ini Yang berapa? tergantung. Yang berapa? Bisa ketiga itu. Nah, coba yang pertama. Syahadat, Dua, sholat, tiga. puasa. Wah, salah sudah. Nah, Anda kan belum bisa yang ketiga. Kalau yang umumnya Bisa itu. main sama santri-santri ini. Kalau yang karena dalilnya aqimus shalah wa atuz zakah, kosong Ramadan tuh kan, berarti zakat masuk yang ketiga. Udah lah, yang gitu. Bukan salah benar, cuma jumhur ulama Berpendapat. mengatakan, ini koreksi ya kalau salah ya, mohon maaf. Yang ketiga itu adalah zakat. Yang keempat itu puasa. Cuma yang ramenya bahkan dilakukan itu biasanya kebalik untuk anak-anak itu. Karena bayar puasa dulu baru bayar zakat kan. Maknanya gitu. Padahal ketika kita sudah masih bayi pun kita belum wajib puasa. Tapi kalau sudah zakat kita sudah kena zakat. Ya, benar. Nah, emang itu harus urutan. Bukan masalah urutan apa tidaknya, tapi kan terkadang pertanyaan itu dimunculkan. Yang mana? Tapi ya memang harus urutan. Kenapa? Ya harus. Kalau Syahadat? masa dia nggak syahadat dulu, dia langsung sholat. Oh, langsung sholat. Dia Islam. Benar harus urutan. Harus urutan. Baru hajinya sempurna. Kalau haji Betul. ditaruh kedua, orang repot. Habis dia masuk Islam dia wajib haji. Dikorupsi lagi sama itu. Pelan-pelan. Ini ngetes aja. Dia mohon izin nih, kopiannya kekencangan kali nih. Mas Gus tuh ngetes aja. Tes aja beliau ini. Menguji. Kenapa harus urutan? Menguji Gus nih. bagaimana? Di belakang sudah rame nonton. Beliau dekengan kami. Bikinkan pusat kita ini. A1 langsung. Nggak ada Pak Jokowi mana? Oh itu ya Pak Jokowi tadi. Saya kira betul lah. Kira wakil ya. Ya seperti itulah ya. Jadi Lebaran itu bukan hanya pada barunya tadi ya. Bukan hanya pada pakaian barunya, tapi pada intinya adalah kembali ke fitrah, kemenangan. Dan ketika manusia itu sudah fitrah, sudah suci, maka dia wajib menjaga kesuciannya itu. Jadi jangan kayak padahal kemarin ngomong kan, Ramadan kita jaga lisan, jangan gibah. Berarti sesudah Ramadan Boleh. boleh. Padahal Nggak boleh. nggak boleh. Boleh. Ya, karena menjaga kefitrahan tadi. Dan dalam Idul Fitri juga itu memang ada beberapa ya sebenarnya. Selain daripada itu ada juga yang namanya kelapangan. Kelapangan, artinya di situ ada yang namanya
saling memaafkan. Bukan memaafkan aja lah ya, tapi saling memaafkan. Di sini kalau bahasa Qurannya itu ada disebut sebagai tawassul. Kalau tawassul itu kan saling menasehati, bukan hanya kita yang suka nasihati orang gitu, tapi mau Nasehatin mau juga. nasihati. Sama, bukan hanya kita yang ingin dimaafkan juga. Maunya kita dimaafkan, tapi kita pandai-pandai mau berlegowo juga untuk memaafkan orang yang salah. Karena ini berat nih, masalah memaafkan nih. Orang bisa puluhan tahun tetap pada memaafkan. Karena Padahal nggak ngerasa bersalah. enggak. Padahal di situ disebut saling memaafkan. Ya. Itu sesuatu perkara apa ya? Sebenarnya Lebaran ini juga jadi di momen. Cuman bedanya, salah satu bedanya saling memaafkan. Kalau katanya Omes bukan Omes itu artis, Omes duluannya. Kira. Ari Maulana. Nah, Omes. Dia bilang bedanya dulu apa ya Pak? Kalau dulu itu Lebaran benangisan orang, tangis-tangisan. Minta maaf tuh nangis-nangis sama orang tua ke anak orang tua begitu, saudara nangis. Karena ada rasa tuh kayak gimana gitu. Nah kalau sekarang tuh yang kayak isaan aja Pak. Ngelajin lah. Anak pakai WA. Ya. THR-nya Gitu. Om. Nah, ya, jadi ada. Karena nih mungkin saja ada orang yang mau ketemu di hari-hari lain tuh berat. Tapi pas Lebaran itu kayak ada jalan terbuka untuk momen untuk kesana. Kalau hari-hari biasa kan malu tuh. Mau ke rumah Padel, misalnya Arif salah sama Padel, malu mau ke rumahnya. Sudah, momen Lebaran ada momen ini. Apa salah murid? Iya, Ngomong aja di sini, Rip. Open house nggak? Kalau open house aku udah bisa ke sana. Ngomong aja di sini, Rip. Kalau salahku Ya banyak. pasti open Pak. house lah. Ya, itu dari saya sih. Tapi satu pertanyaan nih. Nah, ini Abi yang jawab. Intermezzo sih sebenarnya. Jadi, Saya sudah tahu jawabannya, Pak. Kan kita nih di Indonesia kan ya ada beberapa organisasi gitu kan. Ya. Dimana kalau puasanya saya ngambil yang telat. Lebarannya NU. ngambil yang lebih Lebarannya cepat. Muhammadiyah. Gimana itu? Atau Naksabandia sekalian. ya kebetulan ada dua tokoh di sini Iya, nih. Dua tokoh NU dan Muhammadiyah. NU Muhammadiyah nih. Ya iya, betulan ya. Ada dua tokoh. Gimana? Muhammad NU ini. Muhammad NU. Ini campur-campur ya Muhammad NU namanya. Itu cari yang menguntungkan ya. Yang menguntungkan. Kalau awalannya ikut NU, Ya, biar telat pas ya kan? Lebaran ikut Muhammadiyah. Ide yang bagus juga. Berarti kan cari bini yang Muhammadiyah gitu loh. Gua jangan cari lagi Kawin dong. lagi aku. Kawin lagi nanti repot. Gak usah dijawab sih, gak usah Jawab dipikirin. lah ya. Yang jelas itu pasti Menyalahi aturan. ya jangan ikuti lah. Pindah aliran ya. Cuma kalau memang konsistensi kan betul, apalagi dalam amaliyah salah satunya itu puasa, awal puasa dan Lebaran. Kalau memang mengawalinya dengan Muhammadiyah, ya harus mengikuti Muhammadiyah sampai akhir. Begitu juga dengan sebaliknya, ya kan? Cuma yang jadi pertanyaan adalah, mungkin ini saya pribadi nih, ya kan? Kalau bulan tanggal 1 Syawal, itu kan diharamkan berpuasa. Ya. Nah, tetapi NU masih puasa. kenapa masih berpuasa? Sudah tahu 1 Syawal. Ya kan menurutmu. Kalau menurutku kan masih 30 Ramadan itu. Oke. Sepakat nggak? Artinya kedua ini salah satunya pasti ada yang salah nggak kira-kira? Enggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Cuman perbedaan sudut pandang. Ya enggak. Kalau ini kan Pasti. Saya menilainya sisinya dari sisi Muhammadiyah. Muhammadiyah itu biar 10 tahun kemudian sudah diketahui itu kan? sudah ahlinya Muhammadiyah itu. Iya. Iya. Kalau kan nggak tahu nih hadisnya, mungkin Fadli bisa bantu Agama nih. menyesuaikan kan, ilmu pengetahuan itu kan terus berkembang dan berkembang. Nah kalau dia hadisnya NU kan metodenya beda. Ya, nanti silakan dikaji lah. Saya kurang paham di situ. Karena sampai kapanpun kedua dipakai metodenya berbeda, sampai kapanpun tidak akan pernah ketemu. Ya sudah. Sebenarnya Udah ketemu beberapa. iya beberapa momen, tapi kan untuk tahun ini kira-kira bagaimana? Belum tahu. Nah, lihat, kan? lihat lagi. Lihat hilal lagi. Ini kan baru mau ke Sebenarnya bukan masalah NU Muhammadiyahnya, tapi terkadang begini Sob.
Yang menjadi kendala bukan masalah organisasinya, kita dukung dua-duanya. Ini adalah Ya. dua organisasi besar yang dimana sudah Garda terdepan garda Nusantara terdepan ini. antara seperti sayap Garuda, kanan NU yang kiri Muhammadiyah kan gitu kan. Kenapa nah yang di kanan? Oh, kanan Muhammadiyah. Sama, satu kipas, satu mengepakkan, satu dia mana mau terbang Garudanya ya kan. Oh, gitu. Jadi bukan masalah itunya, tapi terkadang kita di masyarakat ini dibuat, mohon maaf, kebingungan. Ya. Apalagi misalnya nih saya Muhammadiyah, mertua saya NU Tulen Pak. Wah ini seharusnya saya makan Lebaran Nunggu dulu. dulu, gitu kan? Ya makanya carinya yang Muhammadiyah juga. Gitu. Cari lagi. Tapi yang begitu kan, kita banyak kan, kita misalnya Ya, di NU benar. ada beberapa itu. Yang maunya harapan kita sebagai masyarakat sipil biasalah, maunya sama-sama. Ya kalau kami yang masyarakat sipil Kalau- sih ikut pemerintah. Iya kan? Kami masyarakat sipil sih ikutnya pemerintah. Berarti kan wa Allah wa atiur rasul walul amri. Kalau namanya wa Allah taat nih, mohon maaf lagi ya, mohon maaf tadi. Itu bukan tidak bisa ditawar menawar kan? Mau apa itu perintahnya? Wa atiur rasul sama. Sama. Makanya perintahnya bukan wa atil amri. Wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri bahasanya. Makna daripada wa ulil amri itu ketika kamu mempunyai pemimpin yang mungkin salah, kamu jangan ikuti di situ. Misalnya. Waunya itu wau. Nah, ini mohon maaf ya. Aduh, mohon maaf. Tolong nanti di komentar perbaiki Lalu. saya, mohon maaf. Pertanyaan gue waunya itu wau atof atau wau ziyadah? Nah, antum yang luruskan. Makanya saya mendengar daripada kajian-kajian yang membahas wa atiullah wa atiur rasul Wau ulil itu- amri. Wau itu wau ziyadah. Jadi Rasul dan wau ulil amri itu jadi satu. Bener nggak ini? Betul nggak? Koreksi ya. Koreksi ya, koreksi. Intinya ikut pemerintah. Intinya ikut pemerintah gitu. Iya, oke. Kalau kami kan bertiga ini awam nih. Ya. Kami ikut pemerintah aja. Ya, pemerintahnya enak. Makanya kalau kamu makanya kalau harayanya pemerintah dulu, kami di Muhammadiyah itu duluan, kami selalu Toleransi lah. bukan suwun izin. Makanya setiap municipal itu kadang-kadang ada perwakil Muhammadiyah pusat, mohon izin kami dari Muhammadiyah untuk melakukan haraya duluan gitu. Apa-apa. Tapi kan nggak hanya Muhammadiyah, tapi ada juga yang 4 hari sebelumnya sudah ngadakan Lebaran, Apa? hanya melihat perhitungan bulan dan melihat gelombang-gelombang katanya. Perhitungan bulan dia cuma lihat pasang surut air. Nah, pasang surut air lagi dirayakan. Aboge kan punya hitungan sendiri. Ya. Naksabandia juga sama. Iya. Gak apa-apa, yang penting Lebaran aja kita. Maaf. Yang penting kami bisa duluan lah ya. Gak apa-apa. Ya kan? Iya, ini boleh jadi Dan. Nggak boleh kalau itu jangan. Itu pemerintah biasanya kalau yang masyarakat biasanya pemerintah dominan. Masyarakat spesial. Ya. Ya. Kalau masyarakat spesial kan dia. Tapi untuk menghargai luar biasa loh, mereka ada takbiran gitu. Di hari Lebarannya sorenya mereka nggak takbiran seperti musik-musik kan. Takbiran. Takbiran Tapi kami maksudnya Pak. kan dalam bukan keliling apa karena masih menghargai. Iya karena sedikit. Wah. Maaf ya. Memang orang Wah, banyak. Waktu masih Din Samsudin tuh ketua Muhammadiyahnya pas datang ke Islamik itu banyaknya siswa-siswa sekolah. siswa sekolah arahan itu. Beneran. Iya, siswa sekolah kan arahan. Ya, walaupun waktu masih Kiai Said Akil Sirot datang itu di Islamik, wah penuh banget masyarakat. Anda coba- Kebanyakan bapaknya sih. Anda coba tanya itu murid-muridnya itu ikut pemerintah. Aku sekolah yang Muhammadiyah aja. Ya dosa kelaikan di situ lah ya. Nanti yang jelas masing-masing punya dalil, punya dasar. Iya. Ya, betul sepakat. Apa? Ya. Mungkin Mau toleransi ya kita menghormati. ya, sama aja. Kayak sih. Oke, sahabat tuas tamu dimanapun Anda berada. Kemarin pemirsa, sekarang sahabat beda-beda terus. Sekarang kan karena kita mau lebaran nih, jadi harus lebih akrab lagi. Saudara-saudaraku yang budiman kan itulah. Siapkan dah. Ya, Suara yang budiman. menjelang Idul Fitri ini
Sekali lagi tetap ingat apa yang menjadi kewajiban bagi kita sebagai muslim, dan bagi yang non muslim tenang, ada juga diskon-diskon di mall-mall terdekat. Ada, pasti ada kan. Ikutan war juga mereka. Ya, karena berislam di Indonesia ini enak. Berislam. Iya, kita sebagai menjadi muslim di Indonesia itu enak, ataupun orang warga lah, warga Indonesia Natal kita dapat diskon, libur Ya. juga kan, Black Friday. Lebaran kita libur ada diskon, Imlek kita libur ada diskon. Padahal kita tidak merayakan Natal dan Imlek, tapi kita dapatkan keberkahan Natal. Keberkahan. Ibarat lah ya. Ya, ya. Gitu. Iya loh, tahun ini Imlek aja ditambahin kan, ada cuti bersamanya kan. Ya. Kan syukur tuh, nggak nunggu libur musim panas musim dingin kita. Ya, tapi perusahaan tetap masuk sih. Ya kan, swasta. Salah sendiri ya kalau gitu ya. Tapi dihitung lemburan kan? Enggak. Enggak. Uy. Perusahaan mana itu? Perusahaan itu, Pak. Oke, sahabat tamu, saksikan terus video kami dan semoga menginspirasi. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Tuas tamu, tukar wawasan. Tambah ilmu.